Glory, haleluya. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, jika engkau menanti-nantikan hari ini, hari di mana engkau mendedikasikan seluruh hidupmu, keluargamu bagi Tuhan. Jadi rumah itu sudah dipersiapkan seluruh keluarga. Siap-siap pagi-pagi berangkat dari rumah ya, karena ibadahnya pagi hari. Maka saudara-saudara semua datang ke gereja. Hari ini hari kudus Tuhan. Hari ini kita jadikan sabat bagi Tuhan. Jadi semua yang kita persembahkan adalah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, Anda tidak akan menyesali satu waktu Anda menoleh ke belakang dan melihat persiapanmu dalam mempersiapkan diri pergi ke gereja. Anak-anak dipersiapkan, semua satu keluarga datang dan berkata, Tuhan, aku dedikasikan hari Minggu ini untuk Engkau. Saudara yang datang melayani Tuhan, Anda dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan jangan biarkan Anda datang ke gereja tanpa Anda melayani Tuhan, ya. Tidak untuk bikin anget-anget itu kursi saudara dengan Anda duduk, ya. Tapi saudara datang siap untuk melayani Tuhan. Haleluya. Mau menyenangkan Tuhan. Pastikan bahwa tidak ada satu menit pun yang lost sementara engkau beribadah, ya. Pastikan ketika Anda berdoa, saudara diajak berdoa, ya. Anda berdoa, sudah berdoa sampai berdoa. Soalnya kadang kita berdoa nggak berdoa, nanti udah mau amin baru sadar lagi berdoa, ya. Sudah pikiran kemana-mana. Jadi berdoa sampai berdoa. Haleluya. Pastikan bahwa tidak ada menit yang kehilangan sementara Anda beribadah. Cuma berapa jam? 2 jam pula. Lalu Anda tambah ngelamun, tambah berencana, tambah ngobrol. Isinya berapa, saudara, ya? Dan kita mau yakin hari ini kita benar-benar mempersiapkan diri untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, menyambut Paskah di bulan ini, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Tadi Anda mendengarkan pesan dari Gembala Bapak Niko, saudara, dan hari ini tentu saudara ada secara pribadi Gembala disebut apa ini, Gembala cabang juga punya pesan-pesan yang yang sudah disesuaikan dengan keadaan jemaat, ya, keadaan jemaat dari cabang ini, saudara-saudara. Dan mari kita mau benar-benar menangkap setiap pesan yang disampaikan oleh Gembala. Mengingat bahwa Gembala sering, barangkali Anda sudah sering mendengar bahwa kalau domba itu berdiri di 4 kaki, maka Gembala berdiri di 2 kaki, ya. Jadi yang lebih tinggi siapa, saudara? Yang di 4 kaki atau di 2 kaki? Yang di 2 kaki. Jadi sudah Anda tahu, kalau Gembala sudah berdiri dengan 2 kaki, maka dia memiliki sudut pandang yang lebih jauh dari Anda. Haleluya. Amin. Lebih jauh sehingga dapat melihat apa yang tidak kelihatan oleh domba yang berdiri di 4 kaki. Sampai di sini Anda mengerti? Ya. Puji Tuhan. Jadi dengarkan baik-baik setiap pesan-pesan dan penggembalaan yang saudara dengar, sehingga Anda benar-benar menjadi domba-domba yang dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi umat yang berkemenangan dan mengalami pemulihan di tahun 2013. Haleluya. Mari kita mau melihat firman Tuhan hari ini, saudara. Kita lihat bersama dalam pembacaan kita dalam kitab suratan Petrus. Petrus adalah salah seorang murid pribadi daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mempunyai 12 murid dan 3 murid yang diakui menjadi murid pribadi paling dekat dengan Yesus. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pilih kasih, ya. Jadi antara ada murid favorit gitu, ya. 3 orang ini mereka adalah murid-murid yang secara militan dan dapat terlihat dengan jelas
passion mereka, semangat mereka, kerinduan mereka, dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau Anda ingin menjadi seseorang yang diperhatikan secara pribadi oleh Tuhan, jadilah berbeda, amin. Haleluya. Jadi di antara 12 murid, ada 3 murid yang setiap kali Tuhan Yesus mengadakan satu pelayanan khusus, ini 3 diajak, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, 3 murid ini. Kalau Tuhan Yesus mau pergi doa di Taman Getsemani, di Taman Sembayang, dia memutuskan gak bawa rame-rame. Memang semua diajak, tapi ketika dia mau berdoa secara pribadi, dia ingin dekat dengan orang-orang yang dia rasakan di hati itu melekat kuat, saudara. Ya, dia tahu dia dapat mempercayai 3 orang ini untuk berbagi penderitaan yang dia alami, menyangkut perjalanannya yang disebut Via Dolorosa, perjalanan sengsara, karena mau menanggung penderitaan manusia. Jangan salah, saudara, kita tidak bicara bahwa Yesus itu takut. Ya, kalau Anda nonton The Passion of the Christ, kita ya itu aja hanya ya gambaran yang imajinasi manusia tentang bagaimana peristiwa penyaliban itu. Kita jadi kaget, selama nonton itu ya, jadi nangis, kasihan Tuhan Yesus ya, kita kasihan sekali. Dan memang benar, penderitaan itu adalah penderitaan yang tidak tertahankan jika salah satu di antara kita mengalaminya. Saudara, zaman perbudakan di Amerika, saudara Anda tahu, ketika seorang budak kemudian dibeli oleh majikannya, maka tanda kepemilikan itu bukan di atas kertas, tapi budak ini akan dipanggil lalu kemudian diberi cambukan tanpa alasan apa-apa. Budaknya kan udah tahu, Anda majikan saya akan melayani Anda seumur hidup. Dan majikan itu berkata, tidak, saya akan memberikan kamu tanda bahwa kamu adalah milik saya. Bergabung dengan kuda, kambing, domba, peliharaan-peliharaan yang lain. Jadi kepunyaannya itu gabung sama budak. Manusia itu disamain dengan binatang dan sebagainya. Lalu dia akan memberikan cambukan. Cambukan ini sudah cambukan yang menyebabkan kulit-kulit dan kulit terbelah, menganga ya, luka-luka menganga ya sampai ke daging, dan proses kesembuhannya menyebabkan seperti ada kelabang-kelabang di belakang ya. Itu tanda parut ya, luka-luka akibat penderitaan, akibat pukulan, dan itu dialami oleh Yesus. Dan manusia juga bisa alami begitu. Jadi ada orang-orang yang karena Tuhan Yesus sanggup menanggung penderitaan yang hebat. Jadi Yesus tidak sedang menangis waktu dia berkata kepada 3 muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga dengan aku. Saudara, kita lihat dulu pembacaan dalam suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dia berkata begini. Kita perhatikan firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lalu ada tambahan ayat yang sama pentingnya bagi Anda dan saya. Hasil dari apa yang dilakukan oleh Yesus, dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah, amin, haleluya. Tadi worship leader sampaikan, kalau ada yang datang dengan keadaan sakit, kita yakin Tuhan Yesus sang penyembuh pasti menyembuhkan. Amin. Haleluya. Oh, saudara, Anda mesti yakin. Ya, Anda mesti yakin. Satu waktu seorang perwira datang kepada Yesus dan berkata begini, Tuhan, katakan saja sepatah kata, satu kata saja, dan hambaku pasti sembuh. Haleluya. Lalu ada pesan Tuhan dalam Injil Markus
Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tadi Anda mendapat pesan, saudara-saudara, bahwa ketika Yesus naik surga, dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Ya tak? Itulah sebabnya katanya dia mengutus kamu pergi, jadikan segala bangsa muridku dan sebagainya. Lalu ini adalah satu pesan di antara amanat agung Yesus. Dia berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan, dan mereka akan menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit, dan orang sakit itu disembuhkan. Inilah kehidupan yang berdampak. Mengapa kita menjadi orang percaya? Ketika kita menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit, dan kita yakin Tuhan menyembuhkannya. Mengapa? Sebab ada janji, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah saudara, haleluya. Jadi ini luar biasa. Jadi ini tidak muncul sebagai satu hadiah bagi Anda, ya saudara-saudara, bahwa kalau udah jadi orang Kristen nanti kita akan disertai tanda ini, kita tumpang tangan orang sakit sembuh. Anda lihat, untuk mendapatkan ini ada sebuah proses yang sangat mahal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi luar biasa ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anaknya, menjadi orang percaya, saudara-saudara, kita mendapatkan sesuatu yang dahsyat di dalam Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik pembicaraan kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau kita berpikir tentang memikul, kita membayangkan tentang Yesus memikul apa? Salib, ya. Yesus pikul salib. Dia memikul salib itu sepanjang perjalanan Via Dolorosa. Dan dia tidak pernah menoleh ke belakang dan menyesali apa yang dia buat. Sementara dia berjalan, terbayanglah bahwa nanti di tahun-tahun kemudian, sebab dia adalah Alfa dan Omega, maka sekalipun dia hidup pada 2000 tahun yang lalu, dia yang awal dan yang akhir, dia juga melihat Anda dan saya sekarang ini. Amin. Dia tahu kapan engkau memutuskan untuk menjadi murid Tuhan. Dia mengetahui bahwa hari ini engkau adalah bagian dari jemaat GBI Green Garden. Dia mengetahui persis bahwa hari ini tanggal sekian engkau ada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Anda adalah bagian keluarga Tuhan. Dia tahu, saudara. Dia tahu bagaimana perjuangan Anda untuk menjadi muridnya. Dia tahu. Dan melintasi ribuan generasi sampai kepada saudara. Yesus melihat itu ketika dalam perjalanannya menuju puncak Bukit Golgota. Dia ingat, terbayang wajah Anda. Haleluya. Bukankah Alkitab berkata, sebelum aku dibentuk dalam rahim ibuku, engkau telah memilih aku. Amin. Jadi saudara, sebelum kejadian Anda ada, sebelum adanya rencana dari ayah ibu Anda untuk kemudian melahirkan saudara, Tuhan sudah punya planning. Kita sering membicarakan itu, sudah sebagai orang percaya, bahwa tidak peduli apakah kita direncanakan untuk ada atau by accident kita ada, ya. Nggak sengaja lahirlah, ya. Banyak kali satu keluarga nggak sengaja, ya. Aduh, nggak planning nggak planning punya anak, ya ada, ya. Tapi dengan cara apapun kita ada, Tuhan berencana dalam hidupmu. Dia memandang engkau, dan begitu tekad Tuhan Yesus untuk menyelesaikan itu ke atas puncak Bukit Golgota, sebab membayangkan bahwa engkau dan saya harus memiliki sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kita lahir dengan kesia-siaan, dan kadangkala kita menghabiskan waktu dalam kesia-siaan sampai lama. Berapa banyak di antara saudara dan saya tidak menyadari bahwa Yesus telah menanggung, telah memikul dosa kita dalam perjalanan yang menuju salib, tapi kemudian menghabiskan kehidupan kita dengan sia-sia, membuang waktu
Petrus berkata begini, tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, permata, semua benda-benda yang dapat ditemukan di bumi, semua benda-benda yang dapat dibeli, tapi engkau telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang engkau warisi dari nenek moyangmu dengan darah anak domba yang mahal dan tidak dapat dikalkulasi berapa harganya. Ya, ketika iblis datang dan kemudian menyodorkan kepada Anda, saudara, ada banyak godaan iblis untuk Anda menjauh dari Tuhan. Ya saudara, dia kadangkala iblis bikin kalkulasi dan menduga-duga kiranya harganya dia berapa ya, gitu ya. Kira-kira aku bisa beli dia dengan harga berapa? Dan kemudian Anda mengejutkan iblis dengan menyodorkan darah Yesus. Ini hargaku. Dan Yesus dan iblis hitung-hitung, dan kemudian komputernya itu menjadi hang. Ya kenapa? Gak kehitung, terlalu mahal. Terlalu mahal, tidak dapat dibeli. Anda tuh tidak dapat dibeli, amin. Haleluya. Saya bertanya, benar tidak Anda tidak dapat dibeli? Apakah tawaran dunia dapat menyebabkan engkau meninggalkan Tuhan? Tidak. Haleluya. Oh saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan hari ini. Kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 12 ya. Alkitab mengatakan kepada kita satu ayat. Haleluya. Ibrani pasal 12. Haleluya. Oh sadarilah saudara, boleh saya turun-turun? Terasa jauh kepada Anda ya. Saudara, Ibrani pasal 12 kita membaca ayat yang pertama mulai. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ibrani 12 ayat 1. Haleluya. Sudah menemukannya? Amin. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat 1. Itu ada di depan ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sama-sama baca, 2, 3. Yang dengan amin, tekun memikul salib. Amin. Yang sekarang amin. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Haleluya. Perhatikan ini saudara, dalam pergumulan Anda untuk melawan dosa belum cucur darah. Halo. Amin. Aduh, apa yang dikorbankan? Aduh, aku sakit hati pelayanan. Apa yang dicubit? Baru segitu. Aduh, aku gak mau deh. Pak Gembala atau koordinator, ya aku minta tolong deh untuk sementara aku cuti dulu pelayanan. Kenapa? Aduh, seumur-umur aku gak pernah loh disakitin kayak begini. Gak pernah. Aduh, apa yang disinggung? Belum cucurkan darah. Katanya belum. Pelayanan Anda di ACC begini ya, keringat juga gak keluar. Apa yang dicucurkan? Apa yang disakiti? Anda dicubit? Aduh, aku sakit hati. Oh, sakit hati. Sudah. Jadi sedikit pengorbanan di hati ya. Kita mulai menghitung biaya. Gua ikut Tuhan
gue pelayanan, ongkosnya tinggi. Ya kita mulai hitung-hitung. Nah, banyak makan hati. Oh saudara-saudara, tapi itu belum darah kan? Haleluya, belum kan? Oh kasihan. Bagaimana ini? Apakah kita menukar itu semua? Lalu ada orang berkata begini, oh pelayan di tempat saya aja. Halo saudara, nggak ada yang kayak gini. Segerakah Anda menukarnya? Sudah ingat hal ini. Jika engkau mengalami satu masa di mana Tuhan menguji hidupmu, oh jangan pergi, amin. Jangan beranjak dari sana, tinggallah di sana sampai Tuhan menyelesaikannya. Jadi jika engkau pergi, itu terjadi pengulangan yang sama. Tinggal di sana, tetapkan dirimu. Bagaimanapun jika Yesus berkata begini, Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Lalu suara Bapa berkata, baiklah, aku melalukan cawan. Maka apa yang terjadi? Dia harus kembali lagi ke dunia, dan kembali lagi, dan mencoba lagi, dan mencoba sampai dia menyelesaikan perjalanannya di puncak Bukit Joljuta. Tapi untuk apa? Sudah melihat pembacaan kita dalam Ibrani. Dia berkata, karena kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita apa katanya? Menanggalkan beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Oh, jadi sebagai orang percaya kita harus masuk dalam perlombaan yang wajib. Ini wajib. Semua harus ikut perlombaan. Satu perlombaan untuk memenangkan pertempuran kehidupan. Supaya kita menjadi pemenang kehidupan, kita mesti lomba, saudara. Satu waktu Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, dia bilang, itu anak angkat, anak rohani. Jadi dia ngomong, darahku telah mulai dicurahkan untuk korban. Dia bilang, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah menyelesaikan. Kini sudah tiba saat-saat terakhir. Oh saudara, ini veteran dalam pelayanan ya. Sang veteran sudah tua, dia tulis surat sama prajurit muda yang baru bergabung di dalam Tuhan. Saudara, Anda prajurit Tuhan, amin. Haleluya, Anda perwiranya perwira, prajurit. Saudara, mari bergabung. Sebab jika Anda tidak memilih untuk menjadi tentara Tuhan, ya hidup main-main boleh saja, silakan. Tapi kita tadi ada seruan, kita mau melakukan peperangan rohani, doa keliling. Wah, kalau bukan tentara Tuhan, bagaimana bisa mempersiapkan diri keliling seperti pasukan orang Israel mengelilingi tembok Yeriko dan Yeriko runtuh. Bagaimana caranya kita dipersiapkan untuk menjadi pemenang seperti itu? Sudah lihat, tanggalkan setiap beban dosa. Yang namanya dosa itu beban, sudah. Dosa itu beban. Anda berpikir bahwa perjalanan Anda membutuhkan banyak. Kita sering gak ketulungan. Rasanya dalam perjalanan, Anda tahu kalau Anda berlomba sekarang ini, pelari-pelari cepat, saudara. Apa kita sebut pelari cepat? Sprinter, ya. Pelari cepat ini sekarang bahan bajunya aja semakin lama semakin canggih. Mereka dibuat dari bahan yang sangat ringan, sehingga itu bahkan kayak rasanya kayak nggak pakai baju, begitu ringan ya, menempel di badan. Sebab mereka bayangkan kita sudah dalam perlombaan untuk menuju kerajaan sorga, kita ini seringkali merasa enggak, dalam perjalanan selalu nggak cukup.
Coba saya boleh memberikan Anda sebuah contoh ya. Ada kan di sini yang anak gadis? Saya boleh? Ayo, ya mari sini. Boleh ini dua? Nah, dua orang ya. Iya. Ada pria lagi dua. Pria. Ya, pria yang lajang. Masih lajang? Mari nyong. Sekarang saya minta tolong satu bapak. Si bapak yang sudah menikah ya. Bapak-bapak, Pak boleh saya minta tolong Anda? Oke. Baiklah saudara. Perhatikan. Mari sini Pak. Terima kasih apa Pak? Pak Widodo. Oke, terima kasih. Saudara melihat ini sebagai gambaran saja. Perhatikan firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Supaya kita mengerti. Alkitab berkata ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, luar biasa ya. Sekarang Anda melihat bahwa ini ada dua nona di sini ya. Nona cantik-cantik. Kok cakep-cakep ya. Jenny. Eka. Jenny yang main keyboard tadi ya. Aduh. Ini Freddy. Ini contoh aja ya. Nah, sekarang Freddy hendak melakukan perjalanan perlombaan kehidupan. Nah, Alkitab berkata dia harus terus memandang kepada Yesus. Kita punya Tuhan Yesus ya. Aduh, luar biasa. Yang netral-netral aja ya. Ini tiga mereka juga sama. Mereka sedang berjalan ke sana untuk memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kepada kesempurnaan. Dalam perjalanan itu mereka mulai berlari. Ya, lari. Tahu-tahu Freddy, iya. Freddy memutuskan, waduh, gua nggak keren nih kalau begini. Dia kemudian memutuskan, saya sepertinya membutuhkan lebih dari ini. Ya, saudara, serbuan. Tiba-tiba dia nonton sebuah iklan. Nah, ada tayangan gadget baru ya. Itu kayaknya gue perlu banget. Tuhan, Engkau tahu ini bukan keinginan, tapi kebutuhan. Waduh, dia kasih ayat sama Tuhan. Kayaknya ini kebutuhan gue, jadi gue harus nih. Dan ada seseorang yang, engkau punya handphone, boleh saya pinjam? Dan dia berpikir saya mesti punya ini nih. Dia lihat lagi, yang dua sudah berlari. Dia terpesona sama ininya, sama apa yang dia miliki. Jadi dia lagi atur-atur dulu. Waduh, ada fitur baru ya. Jadi, waduh, keren. Nah, kalau sementara berjalan dia sudah ketinggalan. Enggak lama dalam perjalanannya dia memutuskan, iya, kalau cuma ini mah nggak kuat. Jadi dia memutuskan dia memerlukan lebih banyak lagi. Semakin banyak semakin pede dia. Iya toh? Semakin banyak. Dan kita melihat semakin lama dia semakin membutuhkan banyak. Nah ini nih, kalau aku pakai ini aku keren. Jadi dia merasa, ya, simple itu nggak cocok, terlalu norak. Aku mesti banyak. Oh my God, dia berpikir ini menambah harga diriku. Dan kalau mau ikut Tuhan, kalau aku punya banyak lebih keren lagi. Jadi dia jalan terus berlari. Dan tambah lama perjalanannya tambah berat. Mengapa? Sebab dia memiliki banyak. Lalu waktu dia berjalan dia lihat dua cewek lagi ya. Matanya tertuju kepada dua gadis ini. Dan tahu-tahu dia kenalan dong katanya. Kenalan. Oh, gadis yang satu memutuskan untuk berhenti. Dan mereka berkenalan ya. Mereka berkenalan. Hai, ini kakak adik ini? Bukan. Ini tadinya sudah semangat berlari. Sekarang dia berkenalan dan
ini jadi semangat dong. Ada cewek, aduh semangat. Ya, menambah semangat. Ya, menambah semangat. Setuju katanya dia. Jadi dia mulai berlari dengan semangat. Sebab ada gadis yang tahu-tahu gadis ini berkata, jangan terlalu cepat, Koko, pelan-pelan aja, ikutin saya jalannya, katanya gitu ya. Dan semakin hari semakin pelan saja jalannya. Ini terus berlari. Saudara, Alkitab berkata, ingat bahwa marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata harus tertuju kepada Yesus. Sekarang perhatiannya teralih kepada sesuatu yang lebih mempesona. Tadinya dia begitu gila dengan hal-hal seperti ini. Sekarang dia pikir, ya itu tambahan. Ini kelihatan lebih menarik. Ini bisa diajak diskusi, bisa diajak curhat dan sebagainya. Ini. Maka perjalanan mereka semakin lama semakin lamban, saudara. Nah, kita berkata dalam kitab Galatia, orang-orang Galatia, aku ingatkan kalian, apakah kalian mau mulai dengan roh, tapi berakhir dengan daging? Bukankah Yesus Kristus telah kuukirkan dengan sangat jelas di depan matamu? Seharusnya engkau dapat melihat dengan jelas wajah Yesus. Mengapa engkau tidak dapat lagi melihat wajahnya dengan jelas? Yesus bukanlah sebuah lukisan abstraksi dan engkau perlu waktu untuk memandangnya. Apa ini ya? Satu waktu anak saya bilang, Mami, kita pergi ke Taman Ismail Marzuki. Mau apa, saya tanya? Nonton pameran lukis. Saya ikut, oke, saya pergi ke sana. Saya tidak begitu bukan pengagum saya tidak begitu. Ya, lukisan saya sampai di sana ternyata pameran lukisan abstrak. Dan saya keliling-keliling dengan bosan untuk melihat gambar apa ini. Butuh waktu lama untuk saya memikirkan ini apa ini. Satu kanvas besar merah, lalu ada titik kecil hitam di tengah. Apa maksudnya ini? Gambarnya nggak ada apa-apa, cuma begitu aja. Saya lama baru apa nih gambarnya? Ya kalau natural atau apa itu? Yang ya wajah seperti ini saya. Ya, lukisan apa yang kelihatan begini-begini? Apa namanya? Natural ya, realistis. Ya natural aja ya. Jadi ya bunga kayak begitu, nggak aneh-aneh. Saya mau apa? Lalu saya baca keterangan pelukisnya di samping. Oh, gambar begitu sederhana. Saya melihat kanvas merah dengan titik hitam satu. Sudah begitu. Kalau saya ditanya apa? Ya merah titik kecil. Tapi itu keterangan dari sang pelukis panjang sekali. Saya bingung dari mana ini dia. Ini gambar ini banyak, saudara. Nah, Anda tahu Yesus tidak dilukiskan seperti itu, sehingga engkau perlu pening kepala untuk membayangkan kayak apa. Anda menemukan jejak-jejak Yesus di dalam firman-Nya. Engkau menemukan jejak kasih Yesus dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Dia mengasihimu dan tidak usah diragukan lagi kasihnya kepada engkau. Tapi mengapa kita tidak sanggup melihat wajahnya? Dan begitu sering dalam perjalanan kita merasa kita kurang. Semakin lama semakin banyak. Dan oh Victor, kau bahkan menambahkan, ya sekarang aku sudah berumah tangga dan rasanya kurang. Ya, Anda berpikir Anda merasa kurang, Anda harus menambahkan sesuatu, tambah banyak dalam hidup. Dan ibu boleh pinjam. Dan Victor dengan beban dia begitu berat. Terbayangkah bahwa ini yang terjadi dalam hidup kita? Kita selalu merasa kurang, kita ingin menambah dalam perjalanan kita. Dan bahkan Eka adalah gaya hidup yang baru. Kalau tidak ada Eka, dia juga gak semangat hidup. Jadi menambahkan, bahkan dia menambahkan sesuatu. Ini juga perlu nih, tambah kali ya. Nah, lalu perjalanannya semakin lama semakin suka. Oh ya, tiba-tiba ini sampai saudara-saudara, dan dia memuliakan Tuhan. Oh, dia
tidak pernah diganggu oleh apapun, mata yang terus tertuju pada Yesus. Maka dia sampai, oh anakku, kata Yesus, haleluya. Dan ini dia bahkan lupa, dia ngobrol, sibuk ngobrol berdua, dan dia lupa tujuannya. Tadi dia mau mengejar Tuhan, tapi sekarang semua kesenangan dunia, semua kesibukan dunia, semua itu telah merampas perhatiannya dari memandang kepada Yesus, kepada Mama. Sekarang kekasihnya bermasalah, kekasihnya memandang kepada yang lain dan melihat ada yang punya lebih banyak, lalu dia pergi dan hancurlah ini dengan begitu banyak. Satu waktu dalam perjalanannya sendiri, Victor memutuskan, Freddy memutuskan bahwa rasanya aku tidak membutuhkan banyak. Dia sadar, aku rasanya tidak membutuhkan banyak. Kukira dengan banyak yang kumiliki aku merasa aman, tapi ternyata tidak. Itu menghalangi dia untuk memandang Tuhan. Lalu dia mulai melepaskan satu demi satu. Freddy, kembaliin, bukan punya kamu juga kan yang lain, pulangin dulu, kau kembali ke sini. Dia menyadari untuk ikut Tuhan dia tidak memerlukan banyak. Pulangin, lagian kalau ada utang selesaikan ya. Nah, rasanya lebih enak. Tiba-tiba pemandangan itu terlihat jelas. Dia terus memandang, begitu terpesona. Oh, di mana saya kemarin? Apa yang terjadi dalam hidup saya? Dia memandang kepada Tuhannya yang mengasihi dia. Perhatikan ini, mengapa engkau dan saya layak ikut Tuhan. Tunggu ya Freddy, kita kembali dari ini. Mari kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus yang memimpin iman kita, membawa iman kita kepada kesembuhan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, mengabaikan kehinaan. Freddy, dalam perjalanan ikut Tuhan, Freddy banyak membuat keputusan-keputusan keliru yang dia sesali. Ya, Nona telah pergi, duduk. Entah apa yang terjadi, keputusannya sungguh keliru dalam hidupnya. Ada banyak keputusan bodoh yang kita ambil pada waktu kita iring Tuhan. Benar sudah? Keputusan yang kita sesali, yang kita berkata, kalau boleh aku ingin hapus itu di masa laluku. Kenapa aku membuat keputusan seperti ini? Kita bahkan tidak mampu melalui malam merentang panjang ketika kita mengingat masa lalu kita dan memikirkan keputusan yang kita ambil di masa lalu. Semua adalah keputusan yang bodoh. Sementara Alkitab berkata, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib kita, kita pandang kepada Yesus. Ayat selanjutnya, saudara. Ya, ingat selalu akan Dia yang tekun, perhatikan kata tekun, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dia mengabaikan kehinaan. Bayangkanlah, serasa sehina apa ketika engkau gagal dalam mengambil keputusan, Freddy? Apa rasanya ketika engkau mengalami kegagalan dalam hidup? Rasanya kita membawa beban kehinaan. Kita malu. Kita berjalan dengan rasa malu sebab kita mengambil keputusan keliru. Kita berbuat dosa dan semakin malu. Dan Alkitab berkata, ingat, Yesus sudah menanggung itu. Dalam perjalanan ke puncak Bukit Juljuta, Dia menanggung semua dosamu dan memikul semua pilihan bodoh yang engkau dan saya lakukan di masa lalu. Haleluya. Dengan mengabaikan hinaan, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Dengar, ketika Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa, dengar betapa cemoohan dari orang-orang sekelilingnya.
Siapa dia? Mengapa dia melakukan itu? Betapa bodohnya dia. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia melakukan itu? Apa yang dia bawa? Mengapa dia menanggung salib itu? Dan semua orang mencemooh. Dan semua yang seharusnya kita dengar, itu didengar oleh Yesus. Bayangkanlah saudara, kita menerima aib karena kebodohan kita, dan aib itu ditanggung oleh Yesus. Dia menanggungnya. Sementara seluruh neraka berteriak, iblis berteriak menyoraki Yesus, dia berjalan dalam kehinaan menanggung dosamu dan saya. Tapi sebab itu, mengingat hal ini, Freddy, engkau terus berjalan. Pandang Yesus. Ketika engkau berjalan, Yesus berkata, Freddy, teruslah maju. Jalan yang engkau lalui bukan jalan yang belum pernah dilalui manusia. Itu jalan adalah jalan yang kulalui. Engkau tidak sendiri. Engkau akan menemukan bahwa tempat-tempat di mana aku jatuh, aku ada di sana untuk menanggungmu. Tempat di mana aku pernah terjatuh karena menanggung salib. Jika engkau jatuh di sana, ada aku. Ketika aku jatuh di sana, aku sendiri. Tapi ketika engkau jatuh di sana, aku ada. Freddy, teruslah berjalan. Jalan itu adalah jalan yang kulalui. Engkau harus melaluinya untuk mendapatkan aku. Aku telah melaluinya bagimu. Engkau tidak akan pernah sendiri. Begitulah saudara, dia melakukan bagi Anda. Kita melakukan semua keaiban, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan, kita akan menutup dengan hal ini saudara. Mari kita membaca satu ayat dalam kitab Kejadian. Satu saat, tahulah Anda saudara, Yesus begitu mengasihi Anda dan saya. Dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah gambaran yang luar biasa yang telah dimulai dalam kitab Kejadian pasal 3. Ketika Petrus berkata begini, bahwa anak domba itu telah dipersiapkan sejak zaman dahulu sebelum dunia dijadikan. Peristiwa Adam dan Hawa menceritakan kepada kita, dua orang manusia berada di tempat yang ideal, tapi tempat paling ideal pun dapat menyebabkan orang memikirkan dosa. Benar tidak? Engkau berpikir begini, Tuhan, kalau aku sudah begini, pasti deh aku begitu. Ya? Engkau berkata, ini gak ideal bagi aku harus begini, supaya aku bisa begini. Tapi kemudian engkau menyadari bahwa sekalipun engkau sudah pada posisi yang paling ideal dalam hidupmu, engkau bahkan punya kerinduan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Iya tidak sudah? Tidak ada satu tempat ideal pun yang mampu menahan hasrat manusia untuk melakukan kesalahan dan dosa sudah. Aku janji Tuhan, kalau aku sudah naik begini, naik level, aku janji setelah kesana kita lupa janjinya. Aku janji Tuhan, dan ternyata nggak pernah ditepati. Ya nggak? Kelihatan kayak saya banget? Halo? Iya ya. Kita sering berjanji begitu. Satu waktu, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada suara yang berkata, terkutuklah engkau. Pelanggaran perintah Tuhan menyebabkan Tuhan begitu marah. Lalu kita berkata mereka diusir dari Taman Eden. Tapi ada peristiwa yang luar biasa dalam kisah Kejadian pasal 3. Sudah melihat? Kita membaca sebagai hal yang terakhir. Saya ingin Anda membaca. So, Yesaya pasal Yesaya berapa yang menuliskan tentang kematian Yesus? Yesaya 53. Dia berkata begini, sesungguhnya pemberontakan kitalah yang ditanggung, padahal dia kena tulah. Semua penderitaan ditimpakan kepadanya, padahal dia menanggung semua pemberontakan kita. Tapi dia harus menanggung itu semua. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 3. Haleluya.
Kejadian pasal yang ketiga. Layak tidak engkau mengasihi Yesus lebih dari apapun, sebab Dia adalah Tuhan yang memberikan engkau sebuah kesempatan yang baru dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Kejadian 3, kita melihat kasih Bapa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu mereka menyadari bukan bahwa mereka itu terancam, ya? Hah? Apa yang kemudian mereka lakukan? Ketika mereka terancam, mereka mengambil apa, saudara? Iya, mereka menyematkan daun pohon ara. Ya, ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saya bertanya, sampai berapa lama sampai itu cawat itu kemudian robek? Ya? Atau kering daunnya? Adakah usaha manusia dapat menutupi rasa malu? Tidak, saudara. Anda tahu tidak? Tapi mengapa akhir ini orang kembali pengen pakai cawat, ya? Tidak sopan, ya? Anda tahu? Sampai kapan itu dapat menutupi rasa malu? Rasa malumu dan saya tidak bisa ditutupi oleh kita. Usaha apapun yang kita lakukan, oleh karena rasa malu terhadap dosa, itu tidak dapat menutupi apa-apa. Itu tidak berlangsung lama, saudara. Sampai ada frustrasi dan berusaha lagi. Sampai ayat Alkitab mengatakan ayat 21. Tuhan sudah marah. Lalu berkata, siapa bertanggung jawab? Ular, terkutuklah engkau dari segala binatang. Lalu dia berfirman kepada perempuan, dengan sakit engkau akan bersalin. Lalu dia menunjukkan perhatiannya kepada Adam, terkutuklah tanah oleh karena engkau. Begitu marah Tuhan akibat pelanggaran terhadap perintahnya. Ingat, saudara, jangan melawan perintah Tuhan. Amin. Tapi betapapun Tuhan marah dan mengusir mereka sebelum peristiwa di mana mereka diusir dari Taman Eden oleh karena dosa. Anda membaca ayat 21. Mari kita baca bersama 21. 2, 3. Dan lalu ayat 23. Lalu ayat berapa dulu, saudara? Apa dulu yang dilakukan Tuhan? Buat pakaian atau usir mereka? Oke. Dengarkan ini. Ini adalah lambang kebaikan Tuhan. Sebelum engkau mengalami apa yang disebut pendisiplinan Tuhan, ada tersedia kasih karunia yang cukup. Amin. Engkau tahu, ketika Tuhan melihat, ya astaga, kasihan. Kalian udah menikah? Oh, belum? Ada hubungan? Sedang proses menjadi. Tapi ada planning nggak? Ada, ya? Hubungan harus ada ujungnya, ya? Mau kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Jangan gak kejelasan, ya. Karena saksinya adalah seluruh jemaat. Amin. Haleluya. Pastikan ini pilihanmu kemudian, ya. Kau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Amin, si Nona. Atau gantian. Engkau bukannya. Saudara, ketika Tuhan melihat, oh, aduh, kesian, ini jatuh aman. Suami istri, Pak? Oke. Tuhan melihat Adam, Hawa jatuh. Cawat. Dia melihat cawat. Berapa lama sampai cawat itu mengering? Berapa lama sampai cawat itu rusak?
Dan mereka harus berulang kali. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Saudara ingat bahwa belum ada pertumpahan darah saat itu. Binatang belum saling memakan, saudara. Binatang, Alkitab berkata begini, semua tumbuhan hijau adalah makanan bagi semua hewan, dan semua tumbuh-tumbuhan berbiji adalah makanan bagi manusia. Jadi tidak ada pembunuhan hewan. Amin. Hewan tidak saling memakan. Jadi tidak ada pertumpahan darah sekarang ini. Wah, horor saudara kalau melihat. Wah, di televisi ya, di Animal Planet, binatang ini memburu binatang, kesian, serem. Anda melihat itu, tidak ada, belum ada. Lalu apa? Tuhan penuh kasih, yang merancang dunia dengan penuh kasih. Dia merancang setiap makhluk tidak boleh saling membunuh, tidak ada pertumpahan darah. Dia menginginkan semua dalam keadaan rukun. Dengan tangannya sendiri dia melakukan penyembelihan yang pertama, saudara, dengan darah yang meleleh pada Alkitab bilang, siapa yang membuat pakaian? Tuhan. Bertanya saya, malaikat-malaikatnya kemana? Kan banyak tuh. Bisa nggak Tuhan bilang, gini, malaikat tolong buatkan baju buat mereka ya. Aku sudah nggak mau melihat lagi mukanya. Sudah tidak mau melihat. Lalu usir mereka keluar. Ya, saudara, menyedihkan. Tuhan bilang, aduh, Adam, mau semua taman ini buahnya boleh kamu makan. Itu jangan ya. Jangan Adam. Iya, betul. Mereka makan. Tuhan bilang, buatin baju mereka. Jangan kasih lihat saya, aku udah gak mau lihat. Usir keluar di sana. Gak usah pamit. Gak usah. Begitukah Tuhan kita? Tidak. Dia mendekati Adam dan Hawa. Dia ambil. Tuhan bahkan mau kotor berdarah. Bapak kita mau kotor berdarah. Dia ambil itu binatang. Disembelihnya binatang itu. Lalu dia buat pakaian. Saya sering membayangkan bagaimana Tuhan kemudian membakaikan Hawa, harus modelnya lain sama Adam. Ya, Hawa punya minimal dia lebih panjang ya, supaya sopan. Nah, bayangkan Tuhan bilang, cawat ini tidak baik. Kau akan nampak tidak terhormat, Hawa. Ya, dia memikirkan itu. Dan dia berkata, Hawa, aku buatkan kamu sehingga kamu nampak terhormat. Kamu bakal nampak menarik di mata Adam. Lalu dia buatkan pakaian dan mengenakan. Setelah dia membuat, dia bilang, pakai ini. Alkitab bilang apa? Lalu mengenakan. Sejauh ini engkau dapat menangkap bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sebab Tuhan memiliki rancangan yang baik terhadap engkau. Haleluya. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu peristiwa dalam hidupmu yang tidak bekerja bersama mendatangkan kebaikan bagimu. Tuhan turut bekerja. Ada tanda tangan Tuhan. Ada tanda tangan Tuhan dalam seluruh segi kehidupanmu. Di sana ada cap tangannya Tuhan. Ketika dia memakaikan kepada Hawa, dia pakaikan. Sini Hawa, sebelum kamu pergi, pastikan bahwa kamu tidak kedinginan. Dia memastikan. Sesudah itu, ayah ini, Bapa, Heavenly Daddy, Bapa di surga, saya kira dia tidak mengusir mereka dengan muka bengis, tapi dengan tangis. Bapa berkata, Adam, Hawa, keluar. Jika tidak kamu makan buah kehidupan dan kamu hidup abadi dengan dosa. Harus ada planning yang lain, di mana muncul penyelamat untuk membawa kalian kemudian kembali menjadi Adam dan Hawa yang layak sesuai dengan gambar dari Sang Pencipta. Maka mereka diusir dengan tangis. Saudara, berabad-abad kemudian dari Adam datang kepada Yesus di dalam pikiran Tuhan. For He is always thinking about you and me. Dalam pikiran Tuhan selalu, dalam pemikiran Tuhan selalu ada engkau dan saya sampai datangnya Yesus. Haleluya. Menunggu sampai datangnya Yesus.
Ketika dia membawa kembali umat manusia dalam pelukannya, itu Anda dan saya. Ketika dia usir Adonai, matanya terus memandang. Anda tahu, begitulah ketika Bapa dengan tega memberi putranya. Kenapa dia tega beri putranya kepada engkau dan saya? Karena Anda dan saya adalah putra putrinya juga, amin. Haleluya. Dia beri putranya. Itulah yang ditakuti oleh Yesus di atas kayu salib, keterpisaan dengan Bapa. Itu yang dia takuti, bukan penderitaan itu, tapi keterpisaan dengan Bapa. Hendaklah engkau dan saya selalu ingin menyatu dengan Bapa. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus bagi engkau dan saya. Bahkan bonusnya oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Haleluya. Dia menunggu saat yang tepat memberikan Yesus kepadamu. Anak-anak itu, anak bandel yang meminta harta duluan dan menghambur-hamburkan. Bapa penuh kasih ini terus mengintip, melihat, memperhatikan. Dari jauh ketika anak ini pulang, dia sudah lihat. Kita bisa membayangkan, jika bapak ini gak peduli sama anak, barangkali dia lagi tidur ketika anaknya kembali, ya. Maybe dia lagi sibuk. Tapi kok bisa cerita itu berkata, ketika anak bungsu ini pulang, ayah tua ini, dia tahu ketika anak itu masih jauh, ayah berlari. Haleluya. Kita tahu ayah yang tua gak lari, enggak? Tapi ayah berlari. Kenapa? Kenapa ayah lari? Menurut Anda kenapa? Kenapa ibu ayah lari? Hah? Sayang, rindu, ya? Ayah tua berlari karena tahu anak bungsu ini telah melakukan banyak kesalahan dan mungkin dia malu. Barangkali dia berubah pikiran, saking gak pedenya ketemu ayah, dia telah murtad sama ayahnya. Barangkali setelah keterbisan dia mau berpikir, udah deh, gak jadi aku pulang, aku balik. Ayah ini berpikir, jangan sampai anakku berubah pikiran. Jangan berubah pikiran, amin. Kalaupun Anda melakukan kebodohan di masa lalu, jangan berubah pikiran. Oh, Tuhan akan berlari mendatangimu. Dia mengasihi engkau, Dia mengasihimu. Haleluya. Jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah dengan sopan. Hidup dengan sopan, saudara. Hiduplah sesuai panggilanmu sebagai orang-orang kudus, ya. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, saya ingatkan sebelum kita akhiri, ini tempat kudus, tidak boleh ada setitik noda yang ada di sini. Jangan izinkan ada noda dosa di sini. Berdiri dalam keadaan tidak layak, Tuhan marah. Satu waktu saya ada di sebuah pulau, saudara, sedang pelayanan. Ketika hadirat Tuhan turun dan memukul seluruh pemusik, mereka jatuh tersungkur. Kami sedang membicarakan tentang Wahyu 4 dan 5, ketika para tua-tua dalam kitab 24 tua-tua itu tunduk merendahkan diri. Dan tiba-tiba para pemain musik disambar oleh Tuhan. Salah satu pemain musik adalah anak dari seorang pengusaha, apa disebut rumah apa, paradise apa gitu, rumah bordil di kota itu. Mau bordil ya? Di kota itu. Rumah pancurang. Dan dia main musik di situ. Dia kasihan rindu layanan. Tapi dialah yang mendapat warisan untuk mengelola. Saudara-saudara, bahkan salah satu anak dari pendeta yang ada di situ dipanggil, kita bikin office fellowship untuk wanita-wanita penghibur di situ setiap minggu. Bingung nggak, saudara, ya? Bingung. Kekudusan Tuhan melanggar saat itu. Tapi Bapa penuh kasih, Dia menjamah mereka, tapi mengingatkan bahwa Tuhan, sekalipun darah Yesus membawa kita masuk dalam Tuhan Maha Kudus,
kekudusannya tidak berkurang 1% pun. Ingat itu, amin saudara. Kasihnya besar bagimu dan saya. Haleluya. Putuskanlah bahwa engkau akan memulai satu perjalanan dan tidak dihantui oleh masa lalu, sebab Tuhan sudah mengangkatnya. Amin saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian saudara. Ada satu lagu yang berkata, Karena terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Anda tahu lagunya? Masih lidah tahu lagunya? Ya, oke. Kita nyanyi pujian ini, saudara. Kita nyanyi pujian ini ya. Kita akan akhiri dengan pujian ini kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Anda, Bapak Ibu Saudara, berapa di antara saudara mengerti pesan Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi pujian ini. Apa awalnya, Mam? Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.